Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju. Dhallat wa dhallat hilati adrikni ya sayyidi wa rabbini ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Menangkal kenakalan remaja dengan sholawat wahidiyah. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, seperti narkoba dan geng motor. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggrisnya juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum agama dan hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya, maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut. Sholawat wahidiyah sebagai terapi jiwa bagi siapa saja yang mau mengamalkannya sesuai bimbingan dari mu'alif sholawat wahidiyah, yakni Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Hal ini terbukti sangat efektif, utamanya dalam mengatasi kenakalan remaja. Di antara bukti tersebut, kami wawancara dengan para informan yang memperjuangkan sholawat wahidiyah di daerah, khususnya di lingkungan remaja. Pertama, dari Bapak Solikan, Ketua 2 Badan Penyiaran Wahidiyah Cabang Malang Raya. Beliau memberi keterangan kepada kami bahwa alumni anak pang dan paguyuban kuda lumping yang dulunya di blacklist dan dianggap sebagai sampah masyarakat, ternyata alhamdulillah setelah mengamalkan sholawat wahidiyah dengan aktif, maka perubahan yang luar biasa positif terjadi pada diri mereka. Dan ternyata dari satu orang saja yang diajak bisa membawa teman-temannya yang lain dalam komunitas mereka. Di awal pendekatan terhadap mereka, dalam hati Bapak Solikan dan kawan-kawan di sana yakin terhadap bimbingan secara ruhani dari Sohibul Wahidiyah yang akan diterima ketika mengamalkan sholawat wahidiyah. Nah, dengan berbekal keyakinan tersebut bahwa Bapak Solikan dan kawan-kawan mencoba mendekati para anak pang. Awal mereka diajak untuk berkarya, ya, sehingga potensi mereka itu bisa terakomodir, diantaranya kemampuan melukis, membuat topeng dan lain-lain, atau dalam memainkan musik dan lain-lain. Nah, itu diakomodir. Nah, Bapak Solikan dalam hal ini bekerja sama dengan Mas Sugeng yang ada di daerah Jabung Malang, yang memang sudah sebelumnya menekuni seni dalam membuat topeng. Alhamdulillah mereka mau dan bersedia. Nah, hal ini juga dapat dukungan dari pondok yang ada di sekitar sana,
Dan bahkan mereka mendirikan komunitas yang mereka namai dengan Republik Gubuk. Nah, dengan kegiatan seni yang mereka mulai tekuni, lama-kelamaan mereka ingin kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, lalu Pak Solikan sampaikan ke mereka, bagaimana jika tiap kali kita kegiatan, kita mujahadah? Kata Pak Solikan demikian. Apa itu mujahadah? Tanya mereka. Nah, mujahadah itu adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semata-mata memohon ridho dari Allah. Nah, dengan ridho dari Allah, insya Allah apapun usaha kita, usaha baik kita, insya Allah Allah akan meridhoi. Nah, walhasil mereka mau mulai mengamalkan sholawat wahidiyah. Nah, di awal dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, itu diulang-ulang tiap harinya 30 menit. Nah, selama seminggu. Nah, seminggu, setelah berjalan seminggu lalu dilanjutkan dengan mujahadah lembaran hingga genap 40 hari. Nah, itu untuk paguyuban atau Republik Gubuk anak-anak pang. Nah, untuk paguyuban Kuda Lumping, nah, dari 24 anggota yang sudah aktif 8 orang. Ini sudah luar biasa sekali. Bahkan mereka mengamalkan mujahadah lembaran terus-menerus tanpa putus sampai detik ini. Itu sudah ada 136 hari bahkan hingga saat ini, dan terus akan berlanjut dari rumah ke rumah. Nah, alhamdulillah dengan perubahan positif yang sangat luar biasa pada diri mereka, masyarakat sekitar itu sangat heran. Mengapa bisa demikian? Nah, bahkan saat pelaksanaan mujahadah syariah oleh mereka, petugasnya dari mereka sendiri, nah tidak sedikit masyarakat memberi istilah ke mereka. Gimana istilahnya? Istilahnya awane jaran, bengine ngaji. Siangnya main kuda lumping, bahkan sampai kesurupan, malamnya mengaji. Nah, ini alhamdulillah. Nah, diinformasikan pula pada teman-teman yang ada di paguyuban Kuda Lumping ini, yang notabene ada potensi indera keenam mereka. Nah, dengan mengamalkan sholawat wahidiyah, mata batin mereka semakin terasah. Ada di antara mereka diberitahu di mana lokasi punden-punden leluhur atau sesepuh yang selama ini tidak diketahui dan tidak terawat. Nah, akhirnya dimujadai di sana. Wakila, nah, dikisahkan juga di antara makom yang sudah ditemukan itu adalah santri beliau Pangeran Diponegoro. Nah, yang kedua, pengalaman dari kawan-kawan kita yang ada di Warakas, Jakarta Utara. Sebut saja Bang Ahmad. Beliau mengenal sholawat wahidiyah pada tahun 2004 dari pengamal bernamanya Bapak Mursidi. Nah, Bapak Ahmad sangat peduli terhadap kehidupan anak-anak jalanan yang notabene amat akrab dengan namanya narkoba, miras, dan pergaulan bebas. Suatu saat beliau dan putranya mengajak para anak-anak jalanan atau anjal, pada ikut gua yuk. Kemana? Tanya mereka. Ngaji, jawab Bang Ahmad. Yang bener aja, orang kayak gua lo ajak ngaji. Emang ngaji apaan? Ngaji Quran apa ngaji sholawat? Tanya mereka demikian. Ngaji sholawat, jawab Ustadz Ahmad. Dengan pendekatan yang terus menerus dan dengan strategi memberi di awal. Artinya Bang Ahmad tidak segan-segan untuk bantu kebutuhan kesusahan mereka, misalnya bantu memberikan makan kepada mereka dan bantu orang tua mereka yang telat belum bayar kontrakan. Dan akhirnya mereka mau ikut mengamalkan sholawat wahidiyah dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Selama 40 hari mereka istiqomah mengamalkannya. Bang Ahmad menggunakan aurat lembaran dan mereka meniripkan dengan sebisanya. Bang Ahmad sampaikan kepada mereka, lembaran ini jangan dihafalin, tapi diamalin. Nah, sehingga banyak di antara mereka akhirnya hafal setelah mengamalkan 40 harian meski tidak sengaja menghafalkannya. Nah, salah satu di antara mereka sempat bercerita kepada Bang Ahmad, "Bang, saya pas mujahadah, saya merasa hati saya tenang sekali. Dan di dalam mujahadah saya tiba-tiba seperti didatangi cahaya putih seraya berkata kepada saya, istiqomahlah di sini." Nah, setelah itu saya menjerit,
dan sadar akan kesalahannya, kesalahan-kesalahan saya yang telah saya perbuat. Sontak ia berkata kepada Bang Ahmad, "Bang, orang seperti saya ini yang dosa saya teramat besar. Bahkan saya durhaka pada orang tua saya dan sering pukul orang tua saya. Apakah masih bisa diampuni, Bang?" Ingat, pengampunan Allah jauh lebih besar dari dosa kita, jawab Bang Ahmad. Alhamdulillah, setelah mengamalkan sholawat wahidiyah, mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mereka sujud di kaki orang tua mereka seraya mohon ampun kepada kedua orang tua mereka atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan dengan mengamalkan sholawat wahidiyah, selain kejernihan hati dan ketenangan jiwa yang mereka dapat, mereka juga dianugerahi berbagai kemudahan dalam hidup. Yang awalnya menganggur, tanpa disangka-sangka mereka mendapat pekerjaan. Bahkan ada di antara mereka mendapatkan hadiah, sepeda motor dari orang tuanya yang bisa digunakan untuk berjuang. Nah, hingga saat ini di base camp sholawat yang berada di Jalan Warakas 6, Gang 8, RT 11 RW 12 Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang diasuh oleh Bang Ahmad, saat ini terdapat 60 kanak-kanak dan lebih kurang 40 dari usia remaja. Dari kedua kisah di atas, kita bisa mendapat ibroh yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Salatukum alayya mahrazatul li du'aikum wa mardatul li rabbikum wa zakatul li a'malikum." Ruwahud Dailami wal Iqlisi an Ali karamallahu wajhah. Bacaan sholawat kamu sekalian kepadaku itu merupakan pengawal bagi doa kamu sekalian dan merupakan keridhaan dari Tuhan kamu sekalian dan menjadi pembersih bagi amal-amal kamu sekalian. Hadis riwayat Dailami dan Ikhlis dari Ali karamallahu wajhah. Dan di dalam kitab Sa'adatud Daraini halaman 90 disebutkan, wabil jumlati fassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallahi min ghairi syaikhin lianna syaikha wasanada fiha sahibuha. Secara global, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat mewusulkan kepada Allah tanpa guru. Karena sesungguhnya guru dan sanad di dalam sholawat itu adalah sahibus sholawat, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat barokah yang kami sampaikan, dan segala kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghausi hadaz zaman radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.